terkait dengan apa yang disampaikan pidato Gubernur. Papeda.news.tv.com pantau pemberitaan daerah tajam aktual terpercaya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terkait dengan apa yang disampaikan pidato Gubernur Papua Tengah di Mimika dalam acara sambutan syukuran Bupati dan Wakil Bupati Mimika itu memang berbicara bagaimana berpikir rasio untuk ke depan. Papua Tengah ini membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar yang memang bangun. Untuk di Papua Tengah ini kita tidak bisa mendatangkan orang-orang dari luar, ya, tapi orang-orang asli Papua Tengah, orang-orang asli Papua itu bagaimana tingkatkan sumber daya manusianya, bukan bicara masalah kuantitasnya tapi kualitasnya. Tanggapan dari Wakil Ketua 3 DPRP Papua Tengah, terkait pernyataan Gubernur Mekinawipa, stop Barapen menggunakan anggaran APBD. Papeda.news.tv.com, Wakil Ketua 3 DPR Papua Tengah, Bekis Sonikogoya, SKM, MKP, menegaskan pentingnya pembangunan sumber daya manusia dalam upaya memajukan Papua Tengah. Menanggapi pidato Gubernur Mekinawipa dalam acara syukuran Bupati dan Wakil Bupati Mimika, Bekis Sonikogoya menyatakan bahwa pembangunan di Papua Tengah harus lebih dari sekadar infrastruktur fisik. Menurutnya, pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama yang harus diperkuat untuk memastikan generasi mendatang mampu membangun daerahnya sendiri. Kebutuhan gizi baik, IQ-nya juga sudah terbentuk, dan dia harus mulai pendidikan berpola asrama, mulai usia dini, dari TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Jadi ini sudah buat program yang luar biasa. Kemarin kami sudah ke Mimika, ya, contoh di mana sekolah-sekolah unggulan yang saat ini biaya dari Freeport. Kami sudah lihat di Taruna Papua, dan beberapa sekolah yang berpola asrama kami sudah lihat. Jadi mulai pendidikan itu memang bangun dari sumber daya manusia. Kita bukan Papua Tengah ini kita bangun bukan hanya pembangunan fisik saja, selain dari infrastruktur dan lain-lain, hanya perlu prioritaskan adalah pendidikan dan kesehatan. Pembangunan Papua Tengah harus dilakukan oleh putra-putri daerah sendiri. Kita tidak bisa terus mengandalkan tenaga kerja dari luar. Oleh karena itu, pendidikan sejak usia dini harus menjadi prioritas. Sekolah-sekolah unggulan yang sudah ada, seperti yang didukung oleh Freeport, dapat menjadi model dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Papua Tengah, ujar politisi Partai Berlambang Matahari, PAN. Selain pendidikan, Bekis juga menekankan pentingnya kesehatan sebagai faktor utama dalam menciptakan generasi yang berkualitas. Ia menyebutkan bahwa seorang anak harus mendapatkan asupan gizi yang cukup sejak dalam kandungan agar tumbuh dengan kesehatan optimal dan memiliki kecerdasan yang baik. Menurutnya, tanpa kesehatan yang baik, mustahil menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Sebagai bagian dari DPR Papua Tengah, Bekis menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung kebijakan yang mengutamakan pendidikan dan kesehatan. Kami akan memastikan anggaran daerah benar-benar dialokasikan untuk meningkatkan kualitas kedua sektor ini. Beasiswa bagi anak-anak Papua Tengah, pelatihan tenaga kesehatan, serta pembangunan fasilitas sekolah dan rumah sakit akan menjadi prioritas, katanya. Dengan ke depan, itu yang berpikir hari ini. Gubernur hari ini dia tidak berpikir bagaimana saya ambil uang banyak, saya harus lakukan ini kepentingan pribadi dan juga bikin senang-senang, tapi dia meletakkan fondasi yang kuat, terutama pendidikan kesehatan. Untuk itu jangan pernah kita analisa dengan hal-hal negatif, itu tidak boleh. Ya, jadi kita harus patut menghargai bagaimana pimpinan kita hari ini berbicara pendidikan kesehatan. Kita menghargai, dan tidak ada seorang pun datang dari dunia lain datang untuk berbicara kepentingan Papua Tengah ini, masalah pendidikan kesehatan. Dan itu anak negeri yang punya dusun, punya negeri ini berbicara masalah pendidikan kesehatan supaya ke depan Papua Tengah ini bisa maju seperti daerah lain. Itu rapat. Ia juga menyoroti pentingnya kesinambungan pembangunan. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya menjadi seremoni belaka, melainkan harus berdampak nyata bagi masyarakat. Kita tidak boleh hanya fokus pada euforia atau proyek jangka pendek. Kita harus membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan Papua Tengah. Transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan adalah kunci utama agar kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat, tambahnya.
Bekis pun mengajak seluruh masyarakat Papua Tengah untuk berpikir positif dan bersatu dalam membangun daerah. Tidak ada orang luar yang akan membangun Papua Tengah dengan sepenuh hati seperti kita sendiri. Jika kita memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap tanah ini, kita akan bekerja keras untuk membangun Papua Tengah yang lebih maju dan mandiri, pungkasnya. Dengan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Papua Tengah tidak hanya berkembang dari segi infrastruktur, tetapi juga memiliki generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Muhammad Irfan, papedanyustv.com melaporkan.